Tuhan menitipkan sebuah rasa Getsemani di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Bertahanlah, benamkanlah dirimu di dalam doa. Semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Walaupun ketakutan melanda hatimu, memilukan jiwamu, jangan pernah beranjak dari situ. Penderitaanmu bukanlah penderitaan biasa, tetapi penderitaan Kristus di dalam penderitaan. Saudara dan sahabat terkasih, hari ini hikmat Allah menuntun di dalam hati dan jiwa saya. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani selalu terulang di dalam hidup kita. Sadar atau tidak, menerima atau tidak, sebuah rasa Getsemani telah juga mencekam jiwa kita di dalam peziarahan iman kita. Di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 44. Di sana tertulis, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Rasa Getsemani selalu terulang di dalam hidup kita. Seperti apakah rasa Getsemani? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami puncak kemanusiaannya dalam Taman Getsemani. Yesus mengalami sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Di dalam ketakutannya yang sangat luar biasa, ia sungguh-sungguh berdoa. Walaupun ia sudah sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebagai pengikut Kristus yang mengikuti Dia dari dekat, yang terus berupaya setiap hari, setiap waktu untuk mengikuti Dia lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, akan merasakan rasa Getsemani. Dikala kita memperjuangkan sesuatu kebaikan dan kebenaran, maka rasa Getsemani itu akan juga kita rasakan. Ada sebuah kebaikan, ada sebuah kebenaran yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata yang biasa. Semakin kita berusaha untuk meyakinkan orang akan kebaikan dan kebenaran, rasa Getsemani akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Kapan rasa Getsemani itu kita rasakan? Saat kita merasakan sebuah kegelisahan yang amat sangat, sebuah ketakutan yang luar biasa, sebuah kecemasan. Dan pada saat itu kita merasa mau mati rasanya demi sebuah cinta, demi sebuah keadilan, demi sebuah kebaikan dan kebenaran. Kita tak dapat lagi
menjelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya dengan berdiam, tunduk, terbenam di dalam doa. Di sanalah kita menderita rasa cemas, rasa gelisah, rasa takut. Penderitaan mengoyak jiwa kita, menguras air mata kita. Dalam diam, kita berderai air mata. Kita kesakitan, kita merasa sendirian, kita ditinggalkan. Kita merasa seperti orang yang tidak berguna, seperti orang yang tidak layak. Dan pada saat itu, rasa Getsemani menyatu di dalam Getsemani Yesus. Dan kita boleh mengambil kata-kata Yesus. Ya Allah, biarkanlah ini semua terjadi. Biarkanlah semua ini berlalu dalam hidup. Jika ini adalah kehendak-Mu, maka terjadi. Jika ini adalah kehendak-Ku, kehendak manusia, maka biarkanlah ini semua berlalu daripadamu. Di saat itulah Tuhan menitipkan sebuah rasa Getsemani di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Bertahanlah, benamkanlah dirimu di dalam doa. Semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Walaupun ketakutan melanda hatimu, memilukan jiwamu, jangan pernah beranjak dari situ. Disitulah keadilan dan kebenaran kau perjuangkan. Penderitaanmu bukanlah penderitaan biasa, tetapi penderitaan Kristus di dalam penderitaan. Bila yang engkau lakukan adalah perjuangan keadilan, kebenaran di dalam perjuangan kemanusiaan. Rasa Getsemani hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Tuhan izinkan engkau dan aku merasakan rasa Getsemani di dalam hidup, supaya engkau bisa mengerti arti firman Tuhan di dalam Injil Lukas bab 22 ayatnya yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Semakin menderita dalam Kristus, semakin ketakutan menyiksa jiwa. Jangan lari, jangan mundur. Bersungguh-sungguhlah dalam doa. Hanya itu yang sang guru ajarkan. Bersungguh-sungguh dalam doa. Jangan setengah-setengah dalam doa, tapi bersungguh-sungguh dalam doa. Itulah menjadi pengikut Kristus. Harus sampai kepada rasa Getsemani dalam hidupmu, dalam jiwamu, dalam hatimu. Manisnya adalah bertahan dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Teruslah pantang puasa, semakin membenamkan diri di dalam Dia yang ada sebelum Abraham dijadikan. Dialah Yesus, Tuhan dan
Allah kita. Semoga saudara dan saya diberkati.